Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena nikmatnya sehingga dengan nikmatnya amalan-amalan menjadi sempurna. Salawat serta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk hamba kekasih Allah, untuk manusia yang termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, dan semoga salawat ini juga tersampaikan untuk putra-putri beliau. Dan semoga Allah meridhai para sahabatnya radhiyallahu anhum. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah kembali lagi untuk mengkaji kitab Nasahihud Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahib Ratib. Kita masih dalam bab takwa, yang mana takwa ini sering kita dengar, bahkan tiap Jumat kita sering dengar khatib mewasiatkan ittaqullah, ittaqullah, usikum wa nafsi bittaqullah. Sering kita mendengar itu, tapi kadang tidak memberikan dampak kepada kita untuk lebih bertakwa. Apa sebenarnya takwa itu? Takwa seperti sebagian ulama mendefinisikan, takwa itu adalah engkau taat kepada Allah dan tidak maksiat kepadanya. Engkau bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepada nikmatnya. Engkau mengingat Allah selalu dan tidak lupa kepadanya. Di antara ayat-ayat yang dijadikan contoh oleh Al-Habib Abdullah, di antaranya ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Karena hakikatnya manusia ini, kata Al-Imam Abdullah mengatakan bahwasanya manusia ini walaupun dia mempunyai 1000 diri selain dirinya, atau dia mempunyai 1000 umur selain umurnya, dan dia menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, maka dia tidak akan mampu mencapai tingkatan sebenar-benarnya takwa. Karena hakikatnya manusia ini karena besarnya hak Allah atas hamba-hambanya. Maka di ayat yang lainnya Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Kata Imam Al-Haddad, pendapat ulama pertama mengatakan ayat kedua ini sebagai ayat penghapus bagi hukum ayat yang pertama tadi. Jadi bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, itu hukumnya sudah dihapus dengan bertakwalah kalian semampu kalian. Tapi adapun pendapat kedua mengatakan ayat yang kedua ini sebagai penjelas ayat yang pertama. Karena bagaimanapun manusia ini Allah ciptakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tidak bisa sesungguhnya dia ini tidak dibebani melainkan berdasarkan kemampuannya. Maka Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan, solatlah kalian berdiri, kalau tidak mampu ya duduk, kata Nabi. Kalau tidak mampu juga fa'ala jam, maka dengan rebahan. Inilah keindahan Islam. Bahasanya Allah memerintahkan kita untuk bertakwa semampunya kita. Artinya tidak ada perintah Allah sebenarnya yang kita tidak bisa lakukan. Semuanya bisa kita lakukan.
Cuman yang jadi masalahnya di sini banyak yang tidak mau. Bukan tidak mampu untuk mengerjakan perintah Allah, tapi dia tidak mau. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menghendaki keringanan bagi kalian. Sesungguhnya manusia ini diciptakan lemah. Allah tahu dengan kondisi kita melebihi diri kita sendiri terhadap diri kita. Karena manusia ini diciptakan lemah, maka Allah tidak ingin menyusahkan umat ini. Bayangkan manusia saja dari lahir aja sudah lemah dia. Dari alam rahim, terus lahir dikasih makan. Walaupun dia besar, tubuhnya kekar, tetap dia lemah. Dikasih sakit gigi atau sakit kepala, pasti melungker dia kayak luar. Itu bukti manusia ini lemah. Beda dengan anak ayam, baru menetas langsung bisa cari makan sendiri. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Jadi Allah memberikan keringanan dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Inna hadza dina yusr, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya agama ini mudah. Jangan kita persulit dan jangan kita mudahkan lagi. Karena Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang memberatkan diri dalam beragama kecuali pasti dia akan dikalahkan. Kita lihat orang-orang, ada kawan baru hijrah, ibaratnya baru lagi semangat-semangatnya beribadah. Dia baca Quran 1 hari 1 juz, terus sholat malamnya berpuluh-puluh rakaat. Tapi hanya berselang 2-3 hari, habis itu tidak lakukan lagi. Loh, ditanya kenapa? Wih, terlalu berat kan? Ya engkau sendiri yang memberatkan. Padahal agama ini mudah. Yang mending kau baca 1 hari 1 halaman beserta artinya, daripada 1 juz 1 hari tapi hanya beberapa hari. Karena amalan yang paling dicintai Allah itu amalan yang sedikit tapi berkesinambungan. Jadi Allah tidak menginginkan kita ini memberatkan diri dalam beragama. Ya ikut yang tengah-tengah sudah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pernah dikisahkan juga bagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika dia ini memimpin sholat Isya, ketika menjadi imam. Habis baca surat Al-Fatihah, beliau baca surat Al-Baqarah 2 juz lebih. Akhirnya salah seorang sahabat ini keluar dari shaf, sholat sendiri. Selesai sholat, dikasih tahu sama Mu'adz. Apa kata Mu'adz? Wah, itu orang munafik, kata Mu'adz. Akhirnya orang ini nggak terima, dia mengadu sama Nabi. Siapa yang disalahkan? Ya Mu'adz. Ditegur oleh Nabi. Kenapa kau tidak baca surah pendek-pendek aja? Kau jangan membuat fitnah di tengah umat ini. Kau lihat keadaan makmummu. Mungkin ada yang punya uzur, ada yang sudah tua. Baca sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka wa syamsi wa duha, kata Nabi. Jadi itu. Kemudian kembali tadi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Karena kata Nabi kita ini manusia, kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu pendosa. Tidak ada yang suci. Jadi semuanya itu pendosa manusia. Cuman bagaimana kita setelah melakukan dosa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengiringi dengan perbuatan baik. Addi sayyi'ata hasanah tamhahuha. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Dalam sebuah hadis
idza adnaba 'abdun dzamban, apabila seorang hamba ini melakukan dosa, faqala rabbi inni amiltu dzamban faghfirli, kemudian hamba ini berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku. Kemudian apa kata Allah? Alima 'abdi annahu lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam, hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Qad ghafartu li 'abdi, maka aku ampuni hambaku tersebut. Hasan Al-Basri pernah ditanya bahwasanya kenapa setiap orang di antara kita ini banyak ada yang tidak tahu malu. Habis dia berbuat dosa, dia beristighfar, berbuat dosa lagi dia beristighfar. Maka kata Al-Hasan, sesungguhnya setan menyerang kalian dengan dosa-dosa, maka lawanlah dosa-dosa tersebut dengan perbanyak istighfar. Jangan bosan-bosan beristighfar kepada Allah. Tapi perlu diingat bahwasanya itu dosa-dosa kecil bisa dihapuskan dengan perbuatan baik atau dengan istighfar. Adapun dosa besar maka tidak bisa terhapus kecuali dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah, orang yang bertaubat dari dosa besar maka dia seperti tidak ada dosa. Dan di antara keutamaan takwa, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar dan memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka. Jadi kita ini dalam beribadah kepada Allah harus seuzon kepada diri sendiri dan husnuuzon kepada Allah. Jangan kita berpikir kenapa jalan keluar belum ada, kenapa rizki masih sempit. Harus introspeksi diri, berarti kita belum bertakwa. Dan tidak bisa seorang itu mengklaim dirinya bertakwa, tidak bisa. Itu menunjukkan bahwa dirinya belum bertakwa. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal maka Allah akan mencukupkannya. Karena sifat tawakal ini merupakan bagian dari takwa juga. Dan di antara keutamaan takwa, Allah memberikannya karomah kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, kita semua sering mendengar kisah-kisah karomah-karomah yang dimiliki oleh para aulia. Tapi di sini ana akan bawakan karomahnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Bagaimana ketika itu beliau lagi khutbah Jumat di Mekah, sementara beliau telah mengirim pasukan di Qadisiyah untuk berperang dengan Persia. Ketika itu pasukan muslimin lagi terdesak. Maka Sayyidina Umar melihat secara langsung, padahal jaraknya cukup jauh, beribu-ribu kilometer. Akhirnya sama Sayyidina Umar ketika itu yang dikirim panglimanya Sariyah bin Zunaim, diteriaki, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah, naiklah ke atas bukit. Maka selang beberapa hari datanglah utusan dari pasukan muslimin. Datang kasih tahu, sesungguhnya ketika itu kami terdesak, kami bingung mau lakukan apa. Akhirnya kami mendengar suaramu, maka kami pun berlindung di balik bukit dan kami habisi musuh kami, dan Allah memberikan kami kemenangan. Itu diantara keutamaan orang-orang yang bertakwa, diberikan karomah. Lalu pernah suatu hari para sahabat duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanyakan, ya Rasulullah, man akraman nas? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling mulia? Maka kata Rasul, atqahum, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Senada dengan firman Allah,
inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadilah inilah indahnya Islam, tidak melihat ras, tidak melihat bangsa, tapi yang dilihat adalah takwa, ketakwaan. Lalu para sahabat mengatakan, faqalu laisa an hadza nas'aluk. Bukan itu yang kami maksud wahai Rasulullah. Kalau begitu, orang yang paling mulia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Kalau dilihat dari sisi nasab, dia ini orang yang paling mulia. Karena dia ini anaknya Nabi, dia Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi, cicitnya Nabi. Mau siapa lagi kalau bukan dia? Kata sahabat, laisa an hadza nas'aluk. Bukan ini yang kami tanyakan wahai Rasul. Lalu Nabi mengira, fa'an mu'anidil arabi tas'aluni. Apakah kalian menanyakan tentang asal usul orang Arab? Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik di zaman jahiliyah ketika masuk Islam, Islam akan tetap memuliakan dia. Dia dari keturunan terhormat di masa jahiliyah, ketika masuk Islam, Islam tetap menganggapnya orang yang terhormat, orang yang mulia dari keluarga terhormat. Islam tidak akan menghilangkan itu. Tapi dengan satu catatan, idza faquhu, kalau mereka faham syariat. Artinya kalau jadi orang alim. Dan memang tidak ada gunanya nasab ini tanpa disertai ilmu. Tidak berguna. Karena ilmu ini, ada syair yang mengatakan, al-ilmu yarfa'u buyutan la imadalaha. Ilmu itu mengangkat rumah yang tidak ada tiang. Orang yang mungkin orang miskin, yang tidak terkenal, rumahnya tanpa tiang, tapi dengan ilmu dia menjadi mulia. Orang-orang mengambil hukum dari dia, orang-orang bertanya agama dengan dia, orang-orang belajar agama sama dia. Wal jahlu yahdumu baital izza wal kiram. Sedangkan kebodohan itu meruntuhkan rumah yang ada tiang kehormatan dan tiang kemuliaan. Jadi untuk mencapai tingkatan takwa itu, seorang harus berdasarkan ilmu. Seseorang tidak akan bisa mencapai takwa kecuali dia beribadah dengan benar. Dia tidak akan bisa beribadah dengan benar kecuali dia mempunyai ilmu. Maka dalam Islam ini sebenarnya tidak bisa sembarangan kita ibadah. Harus berdasarkan ilmu, tidak bisa kita ikut-ikutan, harus kita belajar apa dasarnya dia melakukan ini, apa dasarnya dia melakukan ini, harus kita cari tahu. Inna rajula, kata Nabi SAW, inna rajula la yusalli sittina sanah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, kata Nabi. Wa ma tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Karena sholatnya asal-asalan, rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya lagi tidak sempurna. Kemudian dalam meningkatkan ketakwaan kita, hendaknya kita juga memilih teman yang soleh-soleh, teman-teman yang bertakwa. Kata Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum mayyu khalil. Kata Nabi, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka hendaknya setiap kalian melihat siapa teman dekatnya. Teman dekatnya suka main game, yang diajak otomatis main game. Temannya yang suka pengajian, yang diajak ke pengajian. Temannya suka minum khamar, ya pasti diajak untuk minum khamar. Sebagaimana kita tahu yang hadis yang sudah masyhur, seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau kita tidak bisa beli minyak wangi, sedikit tidak kita mencium aroma wangi. Begitu pula sebaliknya, kita bergaul dengan kawan yang buruk, walaupun kita tidak terkena api, sebagaimana kita bergaul dengan pandai besi, walaupun kita tidak terkena api, sedikit tidak kita mencium aroma tidak enak. Bagaimana cerita
dalam Sahih Bukhari, seorang yang membunuh 99 orang di zaman Bani Israel dulu. Dia akhirnya dia kepingin bertobat. Dia tanyakan, di mana ulama di sini? Saya ingin bertobat. Ditunjukkan sama dia. Kemudian dia pergi, dia ngomong, saya ingin bertobat. Adakah pintu tobat buat saya? Kata ulama ini, engkau sudah bunuh 99 orang, mau tobat, tidak ada tobat bagimu. Akhirnya sudah dibunuh ulama ini. Jadi genap 100. Sebab buat apa dia jadi baik kalau tidak bisa tobat? Ya kan? Dan ini juga pelajaran di sini bahwasanya kita dilarang berfatwa tanpa ilmu, yang menyebabkan bumerang buat kita. Akhirnya setelah dia bunuh genap 100, dia datangi ulama lain. Dia tanyakan, adakah pintu tobat buat saya? Kata ulama itu, apa yang menghalangimu dari pintu tobat? Cuma nih, kau punya kampung ini nggak baik. Kau harus pindah ke kampung orang-orang soleh. Karena kampung ini penuh dengan kemaksiatan. Akhirnya berangkatlah dia. Sampai di tengah jalan meninggal dunia. Sedangkan dia belum melakukan amal kebaikan sedikit pun. Maka datang malaikat rahmat, malaikat azab, hendak mengambil rohnya. Terjadi perselisihan. Dia ini, kata malaikat azab, dia ini belum melakukan kebaikan sedikit pun. Maka tempatnya di neraka. Kata malaikat rahmat, tapi dia sudah ada niat mau tobat. Akhirnya datang satu malaikat penghakim. Kata malaikat pemutus ini, dia bilang, coba ukur jarak antara dua kampung itu. Dia lebih dekat kemana? Diukur, ternyata lebih dekat 1 jengkal ke kampung orang-orang soleh. Maka dibawalah oleh malaikat rahmat. Itulah keutamaan-keutamaan takwa. Terus yang terakhir, jangan lupa kita berdoa, minta sama Allah. Soalnya iman kita ini sering naik turun. Maka tiada cara lain selain kita minta kepada Allah, minta bantuan Allah. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal gina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada hidayah, wattuqa, ketakwaan, wal afaf, kehormatan atau kesucian dari perbuatan dosa, wal gina, dan kecukupan. Hadza wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini saja yang Anda bisa sampaikan. Apabila itu benar dari Allah Jalla Jalaluhu, tapi apabila itu salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.